Selamat sore. Uh, Perkenalkan, nama saya Aditya Fitra Perkasa dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan sistem distribusi, yaitu tentang software agen. Di sini definisinya, software agen adalah entitas perangkat lunak yang didedikasikan untuk tujuan tertentu yang memungkinkan user untuk menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Nah, untuk karakteristik agen, yang pertama adalah autonomi. Agen dapat melakukan tugas secara mandiri dan tidak dipengaruhi secara langsung oleh user, agen lain, ataupun oleh lingkungan atau environment. Untuk mencapai tujuan dalam melakukan tugasnya secara mandiri, agen harus memiliki kemampuan kontrol terhadap setiap aksi yang mereka buat, baik aksi keluar maupun ke dalam. Kedua, intelligence, reasoning, dan learning. Setiap agen harus mempunyai standar minimum untuk bisa disebut agen, yaitu inteligensi atau intelligence. Dalam konsep intelligence, ada 3 komponen yang harus dimiliki, yaitu internal knowledge base, kemampuan reasoning berdasar pada knowledge base yang dimiliki, dan kemampuan learning untuk beradaptasi dalam perubahan lingkungan. Selanjutnya, yaitu mobility dan stationary. Khusus untuk mobil agen, dia harus memiliki kemampuan untuk yang merupakan karakteristik tertinggi yang dia miliki, yaitu mobilitas. Berkebalikan dari hal tersebut adalah stationary agen. Selanjutnya adalah delegation, sesuai dengan namanya dan seperti yang sudah kita bahas pada video ini, agen bergerak dalam rangka menjalankan tugas yang diperintahkan oleh user. Selanjutnya adalah reactivity, yaitu adalah karakteristik agen yang lain adalah kemampuan untuk bisa cepat beradaptasi dengan adanya perubahan informasi yang ada dalam suatu lingkungan atau environment. Selanjutnya adalah proactivity dan goal oriented. Sifat proactivity itu boleh dikatakan adalah lanjutan dari sifat activity. Agen tidak hanya dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan, tetapi juga harus mengambil inisiatif langkah penyelesaian apa yang harus diambil. Selanjutnya adalah communication dan coordinate capability. Agen harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan user dan juga agen lain. Masalah komunikasi dengan user adalah masuk ke masalah user interface dan perangkatnya, sedangkan masalah komunikasi, koordinasi, dan komunikasi dengan agen lain. Nah, selanjutnya di sini adalah klasifikasi agen software. Yang pertama adalah klasifikasi menurut karakteristik yang dimiliki. Collaborative agen, agen yang memiliki kemampuan melakukan kolaborasi dan koordinasi antar agen dalam kerangka multi agen. Sistem MAS. Selanjutnya adalah interface agen, agen yang memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan user, melakukan fungsi monitoring dan learning untuk memenuhi kebutuhan user. Selanjutnya adalah mobile agen, agen yang memiliki kemampuan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya dan secara mandiri melakukan tugas di tempat barunya tersebut dalam lingkungan jaring komputer. Selanjutnya adalah information dan internet agent, agen yang memiliki kemampuan untuk menjelajahi internet untuk melakukan pencarian, pemfilteran, dan penyajian informasi untuk user secara mandiri, atau dengan kata lain manage informasi yang ada di dalam jaringan internet. Yang kedua adalah klasifikasi menurut lingkungan di mana dijalankan. Desktop agen, agen yang hidup dan bertugas dalam lingkungan personal komputer atau PC dan berjalan di atas suatu operating system atau sistem operasi, termasuk dalam klasifikasinya adalah yang pertama adalah operating system agen, application suite agen. Yang B, internet agen, agen yang hidup dan bertugas dalam lingkungan jaringan internet, melakukan tugas manage informasi yang ada di internet. Termasuk dalam klasifikasinya adalah yang pertama adalah web server agen, web server agen, information filtering agen, information retrieval agen, notification agen, service agen, dan mobile agen. Bahasa pemrograman yang digunakan oleh agen, bahasa pemrograman yang dipakai untuk tahap implementasi dari software agen sangat menentukan keberhasilan dalam implementasi agen sesuai dengan yang dilakukan di atasnya, yaitu yang pertama adalah object oriented tense. Karena agen adalah berhubungan dengan objek, bahkan beberapa penelitian menganggap agen adalah objek yang aktif, maka juga agen harus diimplementasikan ke dalam pemrograman yang berorientasi objek atau object-oriented programming language. Yang kedua adalah platform independence. Seperti sudah dibahas pada bagian sebelumnya, bahwa agen hidup dan berjalan di berbagai lingkungan, sehingga idealnya bahasa pemrograman yang dipakai untuk implementasi adalah yang terlepas dari platform, atau dengan kata lain, program tersebut harus bisa dijalankan di platform apapun. Ketiga adalah communication capability. Pada saat berinteraksi dengan agen lain dalam suatu lingkungan jaringan atau network informant, diperlukan kemampuan untuk melakukan komunikasi secara fisik, sehingga diperlukan bahasa pemrograman yang dapat mensupport pemrograman yang berbasis network dan komunikasi. Keempat adalah security. Faktor keamanan
adalah faktor yang sangat penting dalam pemilihan bahasa pemrograman untuk implementasi software agent. Terutama untuk mobile agent, diperlukan bahasa pemrogramannya mensupport level-level keamanan yang bisa membuat agen bergerak dengan aman. Yang kelima, kode manipulation. Beberapa aplikasi software agen membutuhkan manipulation kode program secara runtime, sehingga diperlihatkan bahasa pemrograman untuk software agen yang dapat menangani masalah runtime tersebut. Dari karakteristik di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman yang layak untuk pengimplementasian software agen adalah sebagai berikut, yaitu Java, TypeScript, TCL atau TK, Swift TCL, agen TCL. Demikian yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya maaf. Terima kasih.